حمدا لله ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, kiai, sesepuh, masyayikh, habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus sahibul bait Haji Suyanto, semoga dijaga sama Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke dalam pembahasan tahun ke-6 daripada kenabian, atau tatkala Rasulullah berumur 46 tahun. Masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab setelah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan jarak masuk Islamnya hanya 3 hari. Misal Hamzah hari ini, 3 hari selanjutnya adalah Umar ibn al-Khattab. Masuk Islam karena doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ayyidil Islam bi Abi Jahl ibn Hisham atau bi Umar ibn al-Khattab. Atau di dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahabir rajulaini ilaik, Umar ibn al-Khattab atau Amr ibn Hisham. Ya Allah, muliakan dan kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya antara 2 orang yang engkau cintai, Amr ibn Hisham atau Umar ibn al-Khattab, Abu Jahal atau Umar ibn al-Khattab. Dan yang masuk Islam adalah Umar ibn al-Khattab. Itu kata Ibn Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, ma kunna naqdir ala an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar radhiyallahu anhu. Dulu kami enggak bisa sholat di depan Ka'bah, karena kalau sholat di depan Ka'bah pasti diganggu, pasti dihina, pasti dicegah. Namun tatkala Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, kami bisa sholat di depan Ka'bah. Ceritanya bagaimana? Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dulu yang masuk Islam berjumlah 39 orang. Namun tatkala Sayyidina Umar masuk, genaplah menjadi 40 orang. Sayyidina Umar bin Khattab dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, sangat memusuhi Islam dan memerangi Rasulullah. Suatu hari di terik matahari yang sangat panas, beliau baru balik dari perjalanan, jadi dari luar rumah mau balik ke rumah. Tiba-tiba ada seseorang dari rombongan Quraisy, suku Quraisy, ngomong kepada Sayyidina Umar, Aina tadhhab ya ibn al-Khattab? Ente mau kemana wahai Umar ibn al-Khattab? Padahal Sayyidina Umar pada saat itu ingin mencegah dan menyiksa orang yang masuk Islam. Anta taz'am annaka hakada wa qad dakhala 'alaika hadzal amr fi baitik. Ente nyaci maki orang, ngehina orang, bahkan menyiksa orang yang masuk Islam. Padahal Islam sendiri udah masuk ke dalam keluargamu, udah masuk di rumahmu. Maka kata Sayyidina Umar, emang siapa yang kayak gitu? Siapa yang masuk Islam di rumahku? Maka orang itu ngomong, ukhtuk qad sabba'at, saudarimu telah keluar dari agama kita. Sayyidina Umar dengan kayak gitu langsung balik dalam keadaan yang sangat marah. Bagaimana kagak? Di luar ngehalangi orang untuk masuk Islam, nyiksa orang yang masuk Islam. Nggak taunya orang rumah sendiri yang masuk Islam. Maka marah luar biasa. Dan di zaman itu karena Islam masih sedikit rombongannya, maka Nabi Muhammad mengirimkan rajulain, 2 orang ke setiap rumah. Ke setiap rumah 2 orang, terkadang 1 orang, untuk apa? Untuk mengajarkan tata cara ibadah, tata cara menyembah Allah, tata cara Al-Quran. Diajarkan ke rumah-rumah. Karena dakwah pada saat itu walaupun udah secara terang-terangan, namun masih ada tekanan dari orang-orang Quraisy, jadi nggak berani secara fair-fairan banget. Masih ada yang di rumah-rumah dakwahnya. Kebetulan Rasulullah SAW ngirim seseorang ke rumahnya Fatimah bintil Khattab, saudarinya Umar ibn Khattab. Pada saat Sayyidina Umar sempat balik dulu tuh bawa pedang, ngambil pedang,
datang ke rumah saudarinya. Ini saudari kandung, seakan-akan mau dibunuh. Udah bawa pedang. Diketuk pintu rumahnya. Di dalam lagi rame, lagi belajar Al-Quran, lagi ngaji. Tiba-tiba pada saat ada yang ngetuk ditanya, "Man hadha?" Siapa di luar? Maka yang ngetuk Sayyidina Umar ngomong, "Umar bin Khattab." Yang di luar Umar. Tuh orang yang lagi belajar di dalam gelabakan langsung. Umar bin Khattab yang ditakuti oleh orang Quraisy datang. Dan orang lagi belajar ngaji. Waduh, parah ini. Sampai akhirnya mereka kalau bahasa paling bocar bacir, kocar kacir. Mereka kemana-mana kalang kabut, pergi kemana-mana. Sampai mereka itu saking ada yang sembunyi. Kan 2 orang yang diutus Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Fatimah bintul Khattab untuk ngajar, itu langsung kabur sembunyi. Lembaran kertas yang di dalamnya ada Al-Quran, kelupaan masih ada di depan tempat ruang tamu. Maka pada saat dibuka rumahnya Fatimah, dibuka pintu tersebut, maka tiba-tiba Sayyidina Umar langsung memukul memukul pipinya adik sendiri. Fatimah dipukul, ditampar pipinya sampai berdarah. Maka dia ngomong, "Ya adawat nafsiha qad balagani annaka qad sabbati." Wahai orang yang memusuhi dirinya sendiri, aku dapat kabar ente udah keluar dari agama kami. Maka kata adiknya tersebut, "Ya Ibnul Khattab, ma kunta fa'ilan faf'al faqad aslamtu." Ente mau nampar saya, mau nyiksa saya, terserah. Itu pipi berlumuran darah tuh. Sekali tamparan doang. Sambil nangis Fatimah ngomong, "Ente mau ngapain aja terserah. Tahu nggak ana udah masuk Islam." Sayyidina Umar dengar kayak gitu, nambah marah lagi. Tapi saking udah memuncak kemarahan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, sampai beliau itu terduduk sendiri. Pada saat lagi duduk, fajalastu ala sarir fanadartu fa idza bi kitab fi nahiyatil bait. Pas lagi keduduk kayak gitu, nggak kuat nahan amarah, ngelihat di pojokan ada kertas. Dan isinya itu agak sesuatu yang aneh. Maka tiba-tiba Sayyidina Umar nanya, "Ma hadzal kitab?" Ini catatan apa? "A'tini, berikan kepadaku." Itu adeknya ngomong, "La u'tik, ana nggak bakal ngasih kepada engkau. Lasta min ahli anta la taghtasil minal janabah wala tatatahhar wa hadha la yamassu illa al-mutahharun." Ente itu orang yang janabah dan kalau lagi junub kagak mandi. Ente adalah orang yang kagak bersuci. Maka ini Al-Quran, ini kitab gak boleh disentuh kecuali orang yang bersuci. Maka Sayyidina Umar karena dengar kayak gitu, beliau akhirnya masuk ke kamar mandi, berwudu dengan apa yang diajarkan oleh Fatimah bintul Khattab. Pada saat dibuka, gak taunya di dalamnya ayat Al-Quran yang berada di surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Umar baru baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hatinya tergetar. Hatinya tergetar. Sampai beliau menambahkan bacaannya. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terus dibaca ayat per ayat sampai 8 ayat. Sayyidina Umar habis baca ayat tersebut langsung beliau berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Cuma baca ayat, yang awal pengen ngebunuh adeknya, pengen mukulin adeknya, ngedengar Al-Quran masuk Islam. Fakharajal qaum, tuh akhirnya orang yang di dalam yang lagi sembunyi ngedengar Sayyidina Umar masuk Islam, semuanya langsung keluar ngucapin takbir. Awalnya sembunyi ketakutan. Dengar Sayyidina Umar masuk Islam, fakharajal qaum yatabadaruna bitakbir istibsyaran bima sami'uhu minni wa hamidullah azza wa jalla. Akhirnya semuanya mengucapkan alhamdulillah. Semuanya senang. Kenapa? Islam pada saat itu memang lagi butuh tameng. Lagi butuh seseorang yang bisa mencegah orang Quraisy untuk menghina, untuk ngeganggu, untuk nyiksa. Baru ada satu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tiba-tiba masuk Islam lah satu lagi, Umar bin Khattab. Maka itu kejadian terjadi di hari Senin. Nabi berdoa di hari Senin, Nabi Muhammad SAW berdoa di hari Senin, dan itu terjadi berarti di hari Kamis. Wa inna narju an takuna da'wata Rasulullah lak. Akhirnya dikasih tahu, "Ya Umar, tahu nggak ente bisa masuk Islam gara-gara apa? Ini gara-gara doanya Nabi Muhammad SAW."
Pada saat Sayyidina Umar ngedengar kayak gitu, Sayyidina Umar nanya, "Akhbiruni bimakani Rasulillah." Kasih tahu aku di mana rumahnya Rasulullah. Didatengin, dikasih tahu, didatengin sama Sayyidina Umar. Tapi pedang masih ada di pinggang, masih terhunuskan pedang di pinggangnya. Pada saat ngetuk pintu Rasulullah SAW, mereka semuanya nggak tahu bahwasanya Umar udah masuk Islam. Ini hadis Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Walam ya'lamu bi islami." Mereka nggak tahu aku masuk Islam. "Famajtara'a ahadun minhum ayyaftahal bab." Nggak ada satu orang di rumah Rasulullah beserta sahabatnya yang ngeberani buka pintu. Takut, buka pintu mati nih. Ya, Sayyidina Umar. Maka akhirnya kata Rasulullah, "Iftahulah, buka pintunya. Fa innahu iyaridillahu bi khairan yahdah." Kalau emang Allah inginkan kebaikan untuknya, pasti dia dapat hidayah. Dibukakan pintu. Nggak taunya siapa? Di dalam ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, di dalamnya ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa akhadha rajulan bi'adudi hatta danautu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Umar bukan dipersilahkan. Ditarik, dipegang, takut kenapa-napa nih. Dipegang sampai dibawa ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah apa? "Arsiluh, biarkan, jangan dipegang, biarin." Akhir dilepaskan oleh para sahabat. Maka akhirnya Sayyidina Umar berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Aslim ya Ibn al-Khattab, Allahumma hdih." Masuk Islamlah ya Umar, ya Allah berikan dia hidayah. Langsung Sayyidina Umar mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu akhirnya semua orang bertakbir senang. Sampai itu takbir yang terjadi di rumahnya Rasulullah SAW pada saat itu terdengar sampai keluar. Padahal awalnya masih sembunyi-sembunyi. Ya, masih sembunyi-sembunyi. Gelarnya Sayyidina Umar adalah Al-Faruq. Orang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kenapa dapat gelar Al-Faruq? Karena suatu hari Sayyidina Umar nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna alal haq? Bukankah kita ini dalam kebenaran?" Maka kata Nabi Muhammad, "Iya. Kalau begitu ya Rasulullah, kita kan benar. Ngapain sembunyi-sembunyi? Keluar kita dakwah." Iya. Kita kan benar, mereka salah. Kenapa kita yang harus sembunyi? Mereka dong yang harus takut. Maka akhirnya kata Rasulullah, "Innakum la'alal haq in mittum aw huyitum." Kalian itu selalu dalam kebenaran, mau mati ataupun hidup. Maka akhirnya keluarlah semuanya. Itu pada saat keluar, dibuat dua sof. Satu sof dipimpin oleh Hamzah, orang yang ditakuti. Satu sof lagi depannya Umar bin Khattab. Orang lihat kayak gitu, udah ketakutan. Dan Sayyidina Umar pada saat masuk Islam bukan main. Habis masuk Islam nih, rumah orang-orang kafir, pemuka kafir didatengin, diketuk. Ana udah masuk Islam. Pindah ke satunya. Ana udah masuk Islam. Setiap rumah didatengin. Saking beraninya Sayyidina Umar bin Khattab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai disebutkan Abu Jahal didatangin. Ditanya Abu Jahal mau apa? Nyambut, "Ahlan Umar, silahkan masuk. Ada apa engkau datang?" Dibilang, "Aku masuk Islam." Ditutup pintu langsung sama Abu Jahal. Ya, langsung ditutup, bahkan didoakan, "Qabbahakallahu wa qabbaha ma ji'ta bih." Semoga engkau dijelekkan oleh Allah dan engkau pun dijelekkan dengan apa yang engkau bawa. Tapi Sayyidina Umar tetap tegar. Setiap rumah didatengin dan mengatakan bahwasanya beliau masuk Islam. Dan Sayyidina Umar adalah orang yang sangat disegani dan ditakuti. Maka dari sinilah akhirnya Islam nambah berjaya dan nambah ditakuti. Sehingga sebagai penutup, orang dulu kan gak mau masuk Islam. Orang-orang hebatnya kenapa? Karena mereka ngelihat, wah Islam orang miskin, orang budak semua. Saya mah orang hebat, masa masuk rombongan situ. Tatkala Hamzah masuk, tatkala Umar bin Khattab, ini dua orang yang hebat, kedudukan yang tinggi. Umar masih muda, tapi kalau ada rapat orang Quraisy, Umar diikut sertakan. Ketika Umar dan Hamzah masuk Islam, maka akhirnya mulailah orang-orang pembesar kafir Quraisy sedikit demi sedikit masuk Islam karena dua orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.